Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini? Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi bahasa Indonesia di tema 4 subtema 1. Oke, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas kalau dalam setiap cerita yang kita baca, apalagi ceritanya itu yang menceritakan suatu kisah atau kejadian, itu pasti ada yang namanya tokoh, lalu ada konflik, lalu ada apa lagi di situ? Ada pesan moral. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita coba dulu mengingat kemarin yang sudah kita bahas, yaitu cerita tentang apa? Ya, tentang semut dan belalang. Oke, yang ada di halaman 25. Di halaman 25 itu, nah, di situ kalian di pembelajaran sebelumnya diminta untuk menuliskan pendapat kalian tentang bagaimana sikap semut. Kalau di sini akan Pak Wisnu sampaikan pendapatnya Pak Wisnu. Oke, sikapnya semut. Kira-kira sikapnya semut bagaimana tadi? Di bacaan sebelumnya itu. Nah, sikap semut itu rajin ya. Nah, rajin mengumpulkan makanan. Makanan dan apa? Dan dia berpikir ke depannya. Berpikir tentang keadaan di masa yang akan datang. Ya, tentang apa? Tentang kondisi nanti ketika musim dingin itu bagaimana untuk mencari makan. Nah, oke. Lalu ada satu lagi, kira-kira apa ya? Ya, dia baik hati. Baik hati memberikan ya. Dia baik hati memberikan makanannya kepada belalang. Nah, kira-kira kalau sikapnya belalang apa? Suka bersantai-santai. Lalu apalagi? Ya, tidak memikirkan kondisi di masa depan. Nah, lalu apa? Dia malas. Malas mengumpulkan makanan. Oke, itu sikapnya semut dan berbandingan dengan sikapnya belalang. Nah, kira-kira sikap siapa yang perlu dicontoh di sini? Ya, tentu saja sikap semut. Nah, Pak Wisnu semua di sini juga meneladani sikapnya semut itu tadi, yang dia itu rajin, ya, dia itu kira-kira memikirkan tentang kondisi di masa depannya. Nah, di sini coba kalian ingat-ingat lagi. Nah, sampai sekarang ada yang masih belum mengumpulkan tugas. Nah, kalau belum mengumpulkan tugas berarti bagaimana? Ya, nanti waktunya Pak Wisnu untuk mengumpulkan nilai. Kalau tugasnya tidak ada, ya jangan protes kalau misalkan nanti ada nilainya yang kurang atau bagaimana. Oke, jadi seperti itu. Sekarang kita lanjutkan di halaman berikutnya, yaitu di halaman 28. Silakan dibuka bukunya halaman 28. Di situ ada sebuah teks judulnya Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Oke, Pak Wisnu akan bacakan. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida dan teman sebangku. Ida teman sebangkuku. Mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi.
Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang selalu duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah, ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong, geser sedikit ke kiri, agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming, ia hanya menggelengkan kepala pelan. Tanpa menengok ke belakang, Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah, kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ia selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi, ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa nyontek sekali saja bisa dianggap korupsi? Setahuku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi. Dalam bentuk apapun, Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam, setuju. Namun tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Oke, dari cerita ini tadi, nah kira-kira ada berapa tokoh? Ada tokoh aku. Aku ini berarti yang apa? Yang menulis cerita di sini, tidak banyak dijelaskan tokoh akunya. Lalu ada Ida, teman sekelasnya yang pandai, yang rajin, nah, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara. Nah, lalu ada siapa tadi? Ada ibu guru yang sedikit dijelaskan di situ. Lalu satunya lagi ada Gugut. Oke. Nah, kira-kira kalau Ibu Tati ini sebagai ibu guru bagaimana dia? Ya, meskipun dia diprotes sama muridnya, dia tidak bergeming atau tidak merubah keputusannya untuk memberikan ulangan. Meskipun itu ulangannya dadakan. Nah, lalu ada Gugut satu lagi. Kira-kira Gugut ini bagaimana kira-kira? Nah, ya. Anaknya itu diceritakan kalau dia merupakan jagoan bola. Nah, dia punya hobi bermain bola dan dia jago. Tapi dia juga punya kewajiban sebagai seorang pelajar, yaitu belajar. Di sini Gugut itu lupa tidak belajar karena keasikan main bola. Nah, sampai sore dia tidak belajar dan tiba-tiba Bu Tati ini mengadakan yang namanya apa ini? Ulangan. Nah, ulangan dadakan. Gugut tidak siap. Oke. Nah, lalu apa yang dilakukan itu tadi? Nah, kita ini berarti termasuk bagian dari konfliknya. Konfliknya di situ yaitu ketika Gugut tidak bisa mengerjakan, dia meminta bantuan meminta bantuan kepada Ida atau meminta contekan dari jawaban yang dimiliki Ida. Nah, dari sini bagaimana sikap Ida? Ida tidak memberinya jawaban meskipun sudah dirayu akan diberikan uang 10.000. Kalau kalian kira-kira bagaimana? Apakah juga melakukan seperti yang dilakukan oleh Ida ini? Ya, oke. Nah, di akhir, ternyata itu
tidak diberi. Nah, kemudian di akhirnya, nah itu juga ada pesan-pesannya adalah agar kita tidak apa? Tidak melakukan yang namanya mencontek. Karena mencontek itu merupakan contoh dari korupsi kecil-kecilan. Nah, meskipun tidak sampai uangnya miliaran, tapi dari situ bagaimana? Dari situ menunjukkan kalau kita itu mengambil haknya orang lain yang namanya mencontek itu. Nah, sama seperti kalian kalau mengerjakan ini kan mengerjakannya di rumah, kalau mengerjakan ulangan di rumah dan itu masih dibantu, berarti itu bagian dari mencontek. Nah, kalau mencontek itu seperti yang dijelaskan oleh Ida dalam teks tadi, merupakan bagian dari korupsi. Kita sudah melakukan korupsi kecil-kecilan. Oke, seperti itu. Nah, siapa saja tokoh pada cerita di atas? Oke, coba kita tuliskan. Ada aku, ada Ida, ada Bu Tati, dan Gugut. Ada Gugut ini. Oke. Lalu siapa yang mengikuti ulangan matematika? Kira-kira siapa? Ya, semua anak di kelas yang diajar Bu Tati. Oke. Apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Kira-kira apa yang dilakukan Gugut tadi? Ya, dia dia maksa Ida untuk menunjukkan dia maksa Ida untuk menunjukkan jawabannya dengan maksud mencontek. Nah, ini bagian dari permasalahannya atau bagian dari konfliknya dalam cerita. Konflik permasalahan itu sama. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Sudah kita bahas tadi. Ya, Ida tidak memberi Ida tidak memberi jawabannya kepada Gugut. Dan yang terakhir, mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Karena mencontek merupakan contoh atau bagian dari korupsi kecil. Nah, hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Oke. Hal baik di sini sama artinya dengan ini pesan moral. Nah, pesan moral atau pesannya dari situ apa? Agar kita tidak mencontek karena merupakan contoh dari korupsi kecil. Nah, itu dia. Oke. Ini tadi kira-kira nah, sikap apa yang perlu dicontoh? Nah, sikap untuk tidak korupsi. Oke, itu contoh cerita dari ini tadi. Yang judulnya apa ini? Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Ini ada sikap dari Ida, pendapatku tentang sikap Ida. Nah, coba kita bahas sedikit. Kira-kira bagaimana sikapnya Ida tadi? Dia rajin, oke. Lalu apa lagi? Jujur. Dan dia hemat. Nah, meskipun dia tidak diberikan uang oleh ibunya, tapi dia tetap bisa bertahan. Berarti punya sikap hemat. Rajin, jujur, hemat. Apalagi? Pintar. Oke, sekarang coba kita tuliskan sikapnya Gugut. Sikapnya Gugut itu tadi bagaimana? Suka memaksa. Nah, dia memaksa untuk Ida memberikan jawabannya, lalu tidak jujur. Oke. Lalu kira-kira kalau
tidak bisa mengerjakan sendiri seperti tadi, berarti ya dia tidak mandiri. Nah, oke, kira-kira kalau ini karena dia tidak bisa mengatur waktunya untuk kapan belajar, kapan bermain. Nah, itu juga bisa kita tulis. Tidak bisa mengatur waktu belajar. Nah, oke. Ini saja. Nah, sekarang coba dituliskan pendapatnya tentang sikap Ida. Kalau ini menurutnya Pak Wisnu sangat suka dengan sikapnya Ida ini. Sangat setuju dan dengan sikap Ida dan pantas dijadikan contoh. Nah, ini kalau pendapatnya Pak Wisnu. Sekarang kalau pendapatnya Pak Wisnu tentang Gugut, kurang setuju dengan sikap Gugut dan tidak apa? Dan tidak mau menjadikan Gugut sebagai contoh. Oke, seperti ini kira-kira. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, silahkan dibuka di halaman 44. Nah, ini ceritanya sama seperti yang Pak Win sampaikan tadi sekarang. Nah, buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang cerita di atas. Nah, nanti coba ini. Kalian langsung kerjakan di halaman berapa ini? Langsung dikerjakan di halaman 46. Nah, ini sudah sempat kita bahas tadi. Tuliskan pendapatmu tentang masing-masing tokoh yang terdapat dalam cerita. Ceritanya itu ternyata sama. Nah, pemimpin idola dan pemimpin yang adalah pemimpin yang jujur di halaman 44. Ini. Lalu tuliskan pendapat kalian tentang konflik yang terjadi dan kira-kira pesan moral apa yang ada. Nah, sebelumnya sudah kita bahas. Oke, nah jadi tugas kalian itu mengerjakan yang halaman 46. Nah, semuanya sudah. Kalau kalian menyimak video ini dengan baik, pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Oke, sekian yang bisa Pak Wisnu sampaikan. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa belajar dengan mandiri di rumah dan kalau butuh bantuan, nah bisa menghubungi orang-orang yang bisa kalian minta bantuan. Oke, Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, tetap semangat. Dah.